Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan PPT kami yang berjudul Definisi Pteridophyta. Saya atas nama Inayatul Ulianur sebagai moderator dan pemateri pertama, dan di samping saya atas nama Dianul Fitri sebagai pemateri kedua, dan di sampingnya atas nama Baikenda Ramadhani sebagai pemateri ketiga. Baik, saya akan menjelaskan definisi dari Pteridophyta. Pteridophyta adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dan umumnya mempunyai susunan daun yang membentuk bangun sayap, serta pada bagian pucuk tumbuhan itu terdapat bulu-bulu. Selanjutnya, ciri-ciri Pteridophyta. Yang pertama, struktur tubuh seperti akar, batang, dan memiliki aksilam dan phloem. Yang kedua, bisa ditemukan di air, tempat lembab, menempel pada tanaman lain, sampah, atau sisa tumbuhan lain. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji. Yang keempat, punya spora untuk berkembang biak. Dan yang terakhir, mengalami metagenesis atau pergiliran tumbuhan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana pergiliran keturunan dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pteridophyta di sini mengalami dua fase pergiliran keturunan. Yang pertama dinamakan fase gametofit dan yang kedua dinamakan fase sporofit. Fase gametofit adalah generasi yang menghasilkan gamet atau sel kelamin, sedangkan generasi sporofit adalah generasi yang menghasilkan spora. Spora adalah bintik-bintik hitam yang berada di belakang daun tumbuhan paku. Adapun proses dari pergiliran keturunan yang terjadi pada Pteridophyta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah protalium, yaitu yang membentuk alat kelamin jantan atau antheridium, dan alat kelamin betina atau archegonium yang haploid. Dan yang kedua adalah antheridium. Antheridium di sini menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan ovum. Dan yang ketiga adalah spermatozoid. Spermatozoid di sini membuahi ovum di dalam archegonium dan menghasilkan zigot yang diploid. Dan yang keempat adalah zigot. Zigot di sini mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang sporofit yang diploid. Yang kelima adalah sporofit dewasa yang menghasilkan sporofil atau daun penghasil spora yang diploid. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah sporofit memiliki spongarium. Di dalam spongarium sendiri terdapat sel induk spora berkromosom diploid. Sel induk spora mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan spora yang haploid. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.